Pernah nggak kamu merasa telinga kita ini sebenarnya udah terlalu lelah buat mendengar dari bangun tidur, suara notifikasi ponsel, suara televisi, suara kendaraan di jalan, sampai suara bising pikiran kita sendiri yang nggak pernah benar-benar mati. Kota ini dia punya detak jantung yang terlalu cepat, dan seringkali aku merasa detak jantungku itu dipaksa untuk mengikuti ritme yang sama. Kita seperti dipaksa untuk terus melaju di sebuah treadmill yang kecepatannya nggak bisa kita atur sendiri. Halo semuanya, aku senang sekali bisa kembali berbagi ruang di sini. Judul obrolan kita hari ini yaitu adalah navigasi di kota yang terlalu berisik. Kita akan bicara tentang bagaimana caranya tetap bisa mendengar suara hati sendiri di tengah dunia yang setiap detiknya minta perhatian kita. Oke, yaitu kayak ada di bagian 1 ya. Katakan begitu. Yaitu polusi suara dan polusi pikiran. Jadi ada yang namanya polusi suara, dan kita semua tahu itu. Klakson yang menyala, musik yang diputar terlalu keras di kafe atau tetangga kita sendiri gitu. Suara konstruksi bangunan. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu, yaitu polusi pikiran. Aku menyadari kalau di kota besar kita kehilangan kemampuan untuk diam. Coba deh, kapan terakhir kali kamu duduk diam tanpa melakukan apa-apa, tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa podcast, ya tanpa apapun itu? Banyak dari kita yang takut dengan keheningan karena saat bisingnya kota, suara-suara lain akan muncul. Suara ketakutan, suara kecemasan, suara pertanyaan tentang apa yang sedang aku lakukan dengan hidupku. Dan karena kita takut, kita terus mengisi telinga kita dengan bising yang baru. Bagiku, navigasi pertama dalam kota yang berisik ini adalah berani untuk berhenti. Bukan berarti harus pindah ke gunung atau ke hutan ya, tapi menciptakan gelembung sunyi di tengah kebisingan itu sendiri. Itu sih dari bagian 1. Terus kita lanjut ke bagian 2, yaitu menciptakan ruang di tengah keramaian. Lalu gimana caranya membangun gelembung sunyi itu? Aku punya beberapa metode yang aku sebut sendiri sebagai seni menepi. Yang pertama, kita memilih apa yang kita masukkan ke telinga. Karena dunia sudah cukup berisik, aku mulai kayak selektif gitu sih dengan apa yang aku dengarkan. Apakah informasi ini memberiku ketenangan atau justru menambah kecemasanku? Kadang mematikan notifikasi bukan tindakan antisosial, itu adalah bentuk pertahanan untuk diri kita sendiri. Itu sih. Dan yang kedua, kita mengamati bukan terlibat ya. Ini adalah teknik yang sering aku lakukan kalau lagi di keramaian atau di angkutan umum. Aku belajar menjadi pengamat. Aku melihat orang-orang yang lewat, melihat lampu jalan yang bergantian nyalanya. Tanpa harus memikirkan penilaian apapun, ketika kita berhenti menghakimi situasi sebagai bising atau mengganggu, kebisingan itu berubah menjadi sekedar latar belakang yang netral. Dan yang ketiga, dari seni menepi, yaitu ritual pagi. Jadi, di kota, pagi adalah waktu di mana kita paling rentan dibajak oleh ekspektasi orang lain. Jadi, aku meluangkan 15 menit aja sebelum nyentuh HP untuk sekedar memandang jendela atau minum kopi tanpa melakukan apa-apa. Kayak itu adalah apa ya, jangkar sebelum badai kebisingan itu dimulai. Gitu sih.
Dan oke, kita lanjut di bagian 3. Berdamai dengan hiruk pikuk. Ada satu hal yang aku pelajari, kota ini nggak pernah berubah. Dia akan tetap berisik, dia akan tetap menuntut kita untuk cepat. Dan navigasi sebenarnya bukan soal mengubah kota, tapi mengubah bagaimana kita meresponnya. Mungkin rahasianya adalah berhenti melihat kota ini sebagai musuh yang harus dilawan. Kota ini adalah rumah kita saat ini. Dia keras, dia berisik, tapi dia juga penuh dengan peluang, interaksi, dan kehidupan. Jadi, aku mulai mencoba untuk berjalan bersama dengan kebisingan ini. Ketika aku merasa stres, aku berbisik pada diriku sendiri, ini cuma suara, ini cuma arus, aku adalah pengamat yang tenang di tengah arus. Kita bisa tetap menjadi orang yang tenang di kota yang gila. Kita bisa tetap memiliki ruang sunyi di kepala kita. Meskipun di luar sana klakson sedang berbunyi tiada henti dan knalpot bising yang terus berganti suaranya. Ya gitu sih. Dunia mungkin akan selalu meminta kita untuk lari. Dunia mungkin akan selalu berusaha menjadi berisik agar kita lupa akan diri kita sendiri. Tapi ingat, di dalam dirimu, di dalam diri kita semua, ada sebuah ruangan yang gak bisa disentuh oleh kebisingan apapun. Ruangan itu selalu ada di sana, menunggu kita untuk pulang dan duduk sebentar. Jadi, terima kasih sudah menemani menavigasikan kebisinganku hari ini. Semoga setelah mendengarkan ini, kamu bisa menemukan satu sudut tenang dalam dirimu. Atau setidaknya bisa menarik napas sedikit lebih dalam dari hari ini. Jadi aku pamit dulu. Tetaplah jaga kewarasanmu dan tetaplah jaga ketenanganmu di tengah bisingnya kota ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Damn.